Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih dapat beribadah, meskipun dibatasi oleh karena pandemi. Dan kita ibadah melalui Zoom. Tapi kita percaya kehadiran kita adalah karena Roh Kudus membawa kita untuk berkumpul, bersekutu dengan Dia. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian kita. Oh, Roh Kudus datanglah, karena kami percaya Dia yang menjadikan, memuaskan dahaga jiwa kita. Haleluya. Oh, Roh Kudus datanglah, puaskan dahaga jiwaku, mengalirlah dalam hatiku mata air hidupku. Oh, Roh Kudus pimpinlah, Engkau tongkat perjalananku, bimbinglah segala langkahku, berjalan di dekatku. Sucikanlah tanganku, Tuhan, murnikanlah hatiku, Yesus. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat-Mu. Oh, Roh Kudus, oh, Roh Kudus datanglah, puaskan dahaga jiwaku, mengalirlah dalam hatiku mata air hidupku. Oh, Roh Kudus pimpinlah, Engkau tongkat perjalananku, bimbinglah segala langkahku, berjalan di dekat-Mu. Sucikanlah tanganku, Tuhan, murnikanlah hatiku, Yesus. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat-Mu. Sucikanlah tanganku, Tuhan, murnikanlah hatiku, Yesus. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat-Mu. Ku nanti hadirat-Mu. Ku nanti hadirat-Mu. Ibu Hongli akan buka ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Saudara-saudara, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami seberapa banyak jemaat DMS boleh kembali berkumpul bertatap muka meskipun lewat ibadah Zoom. Kami percaya Tuhan Engkau ada hadir bersama-sama kami pada pagi hari ini.
Keberadaan kami sampai saat ini Tuhan, semata-mata hanya karena kebaikan dan kasih anugerah-Mu saja. Karena itu Tuhan, tidak henti-henti hati kami mengucap syukur, terima kasih kepada Engkau. Dan sebentar kalau kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada Engkau. Semuanya. Engkau yang akan melawat kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Engkau memberkati setiap jemaat yang ikut menyaksikan acara ibadah Zoom ini ya Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, Engkau akan memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan mengurapi mulut bibirnya, biar kiranya supaya firman yang disampaikan sebentar boleh memberikan kekuatan kepada yang lemah, menghiburkan kepada yang susah, memberikan juga jawaban bagi setiap persoalan hidup kami. Tuhan, Engkau yang tahu semuanya, biar Tuhan memberkati semuanya acara ibadah ini Tuhan. Biar Engkau memberkati juga semua saluran internet yang ada di setiap rumah, agar semua kebaktian ini boleh berjalan dengan lancar, sehingga kami boleh mendapatkan berkat firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Jiwa kami boleh dikenyangkan oleh berkat firman-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan acara ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada tamatnya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Hongli. Saudara, kita percaya tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang absolut. Hanya satu yang absolut. Tuhan kita. Dia selalu ada buat kita. Terima. Dan kita mau pujikan untuk Dia. Selalu. Haleluya. Bila hatiku terasa berat, ku angkat hatiku kepadanya. Bila awan gelap menutupi sang surya, ku percaya firman-Nya selalu. Bila jalanku dipenuhi halangan, ku buka mulutku memuji Dia. Bila harapan seperti tiada, ku ingat janji Yesus selalu. Tuhan beserta kita selalu. Tuhan menolong kita selalu. Ya janji bersamaku, tak akan tinggalkanku. Yesus bersama kita selalu. Bila hatiku terasa berat, ku angkat hatiku kepadanya. Bila awan gelap menutupi sang surya, ku percaya firman-Nya selalu. Bila jalanku dipenuhi halangan, ku buka mulutku memuji Dia. Bila harapan seperti tiada, ku ingat janji Yesus selalu. Tuhan beserta kita selalu. Tuhan menolong kita selalu. Ya janji bersamaku, tak akan
serta kita selalu. Tuhan menolong kita selalu. Dia janji bersamaku, tak akan tinggalkanku. Yesus bersama kita selalu. Yesus bersama kita selalu. Yesus bersama kita selalu. Haleluya. Saudara aminkan, Tuhan selalu bersama kita. Haleluya. Dan saudara, kita akan dengarkan kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Lista. Silakan Ibu Lista. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup saya. Pada pagi hari ini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan pada tahun 2020, pada saat pandemik itu terjadi, saya mengalami sakit asam lambung tinggi, di mana saya tidak berani ke dokter ataupun ke rumah sakit, karena kami sangat takut sekali kemana-mana dan kami selalu ada di rumah. Jadi pada saat itu saya hanya minum obat-obat yang ada seperti ya, Milanta ataupun Promax, tapi penyakit itu tidak pernah hilang. Sampai akhirnya saya udah nggak kuat lagi, saya minta antar suami saya ke dokter. Nah, dokter ada USG saya, terus dia bilang ini ada sedikit lemak, minyak di lambung saya, terus dia kasih obat selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu, kambuh lagi. Saya mulai ada satu pikiran ketakutan, pikiran-pikiran saya mulai negatif. Nah, tapi saya tidak pernah meninggalkan, setiap pagi saya selalu datang kepada Tuhan, saya selalu menyembah, memuji Dia, walaupun keadaan saya itu saat itu tidak sehat dan keadaan saya juga sangat lemah, tapi saya tetap melakukan penyembahan, pemujian saya kepada Tuhan, karena hidup saya hanya untuk menyenangkan hati Dia. Pada saat saya menyembah, saya memuji Dia, saya memohon belas kasihan Tuhan, saya juga minta penyembuhan, Tuhan sembuhkan saya, jangan kasih saya sakit. Tiba-tiba saya ingat pesan Bapak Gembala sebelum pandemik ini terjadi. Setiap hari Selasa saya itu selalu ikut PA, dan pada saat itu Bapak Gembala ada tanya sama saya, "Ibu, gimana keadaannya?" Terus saya bilang, "Ya Pak, masih ada pergumulan." Tapi Bapak Gembala tiba-tiba mengatakan kepada saya, "Ibu tidak ada pergumulan, Ibu sudah jadi pemenang." Saya bilang, "Iya, Ibu sudah jadi pemenang." Terus saya bilang, "Oh iya, puji Tuhan." Tiba-tiba saya ingat kata-kata Bapak Gembala itu, kemudian saya bangkit. Saya bilang, saya tidak boleh takut, saya sudah jadi pemenang. Saya bilang, "Tuhan ampunin saya sudah jadi pemenang, saya tidak boleh takut. Saya percaya Tuhan sembuhkan saya." Mulai dari situ, saya selalu perkatakan, saya sudah sembuh. Dan saya selalu bilang, dalam nama Yesus, saya sembuh. Puji Tuhan, sampai hari ini saya sudah tidak minum obat, dan saya percaya Tuhan sudah sembuhkan, dan saya juga bersyukur dan berterima kasih, Tuhan juga sudah mempertemukan saya kepada Bapak Pendeta almarhum Awan Datu, yang begitu luar biasa, membuat rohani saya bertumbuh dengan firman-firman yang Dia taburkan kepada saya. Saya sangat-sangat berterima kasih. Saya juga sangat kehilangan dengan kepergian dari Bapak Gembala ini. Tapi saya percaya Bapak Gembala sudah ada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saya sungguh-sungguh berterima kasih. Dan saya juga selalu mengingatkan, biarpun kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, ataupun dalam keadaan apa, ingat, kita harus tetap setia, harus tetap tekun mencari Dia, seperti firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5 dan 6,
di mana Tuhan mengatakan Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia adalah penolong kita, Dia adalah pembela kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan semuanya karena Yesus. Tuhan pelihara saya dengan luar biasa. Terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mendukung saya dalam doa. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, penghiburku, curahkan urapan Roh Kudus-Mu bersamamu, ku sentosa. Yesus, ku perlu Engkau. Bagai mawari dari sarung, begitu kasih Yesus dalam hatiku. Bagai embun segar dari Hermon, begitu damai Yesus dalam hatiku. Bagai sungai bersayang di lembah, begitu berkat Tuhan Yesus padaku. Bagai cakrawala layanan biru, begitu sukacita dalam hatiku. Yesus Tuhan, penghiburku, curahkan urapan Roh Kudus-Mu bersamamu, ku sentosa. Yesus, ku perlu Engkau. Yesus, penghiburku, curahkan urapan Roh Kudus-Mu bersamamu, ku sentosa. Yesus, ku perlu Engkau. Yesus, ku perlu Engkau. Yesus, ku perlu Engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Benar Bapak. Hanya Tuhan, Engkau yang kami perlukan di dalam hidup ini. Agar kami tahu Tuhan, bagaimana kami harus melangkah. Mengisi hari-hari kami ke depan. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan bagi kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu ini untuk memberitakan isi hati-Mu. Agar hati kami, jiwa kami dipuaskan. Terima kasih Bapa. Kami siap
mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Pemberitaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Pendeta Revi Awanatu. Silakan Pak. Selamat pagi, jemaat AMS yang saya kasihi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tes apa suara saya jelas terdengar? Oke, ya. Kalau sampai nanti suara saya nggak jelas, tolong kasih tanda ya, karena saya pakai koneksi internet dari handphone. Baik, puji Tuhan, saudara. Seperti tema kita bulan ini adalah jangan tawar hati karena penolongmu sudah datang. Tuhan sudah berikan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada saya dan saya sangat bersyukur sesuai dengan lagu pertama yang tadi kita sudah nyanyikan. Kalau saudara ingat puji-pujian yang pertama itu, lagu pujian yang pertama, liriknya itu sangat bagus sekali. Saya sendiri tidak hafal, tapi itu inti dari firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan. Dan juga kesaksian tadi juga meneguhkan bahwa memang Tuhan selalu beserta dengan kita. Keadaan tidak selalu baik atau tidak seperti yang kita mau, tapi janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Apapun yang terjadi dalam hidup anak-anak yang takut dan setia kepada Tuhan, penyertaan Tuhan itu pasti ada. Ya, syaratnya cuma takut dan setia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan pasti selalu serta. Itu janjinya. Dan janji Tuhan ya dan amin. Mari saudara kita buka satu ayat dari 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-20. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-20. Ini satu perkataan dari Daud kepada Salomo di akhir hidupnya Daud. Pesan dari seorang yang akan meninggal kepada anaknya yang akan meneruskan tahta kerajaan Israel. Ya, saya baca. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkan hatimu dan lakukan itu. Jangan takut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saudara, satu pesan yang luar biasa dari seorang ayah kepada anaknya. Untuk dia kuat dan teguhkan hatimu. Tapi bukan saja hanya kata-kata. Kalau saudara perhatikan, dan lakukanlah itu. Kadang kita cuma kasih nasihat hanya di omongan saja. Kata-kata motivasi saja. Tapi kita sendiri tidak melakukannya. Daud dengan tegas bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu dan lakukanlah itu. Jangan takut dan jangan tawar hati. Sebab Allahmu akan beserta denganmu. Dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Sampai semua pekerjaan rumah ibadah itu selesai. Saudara yang kekasih, Daud seorang raja yang luar biasa. Daud memiliki hati yang berkenan kepada Allah. Hati yang sama dengan Allah. Hati yang selalu mencari apa yang Allah inginkan atau yang sukai. Pada akhir hidupnya, pesan yang penting kepada anaknya Salomo, seperti kita sudah baca tadi. Tapi di akhir dari pesan itu yang dia bilang, jangan tawar hati. Tawar hati adalah satu keadaan di mana hati kita sudah menyerah. Hati kita sudah capai.
hati kita sudah jatuh dan menjauh dari apapun harapan kita. Khususnya lebih seringnya kita tawar hati terhadap Tuhan. Ya, banyak hal yang bisa membuat kita tawar hati. Tapi pada akhirnya tawar hati itu akan membuat kita tawar terhadap Tuhan. Tawar terhadap janjinya. Tawar terhadap rencana-rencananya yang sudah Dia siapkan untuk kita. Kenapa manusia bisa tawar hati? Banyak alasannya. Tapi Daud bilang, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut. Dan jangan tawar hati. Saudara, ketawaran hati seseorang tidak terjadi begitu saja. Dia akan mulai dari satu proses ke proses yang lain, Tapi biasanya ketawaran hati seseorang dimulai dari ketakutan dia. Daud bicara kepada Salomo di akhir hidupnya, kepada anaknya yang akan menjadi raja. Jangan takut dan jangan tawar hati. Sebelum saya bicara lebih lanjut, mari kita buka lagi satu ayat dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Di sini yang berkata, yang bicara sama Daud. Tapi dia bicara kepada orang yang berbeda, kepada Saul. Pesannya, jangan seorang menjadi tawar hati karena dia. Dia yang dimaksudkan di sini adalah Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Tapi saudara perhatikan, yang bicara sama, Daud. Pesannya sama, jangan menjadi tawar hati karena Goliat. Pesan ditujukan kepada siapa? Kepada Saul. Yang pertama tadi kita baca, Daud bicara kepada Salomo. Saat Daud sudah menjadi raja. Kepada orang yang akan menjadi raja. Anaknya yang akan meneruskan. Belum menjadi raja. Tapi di sini Daud bicara dalam kapasitas dia sebagai anak muda yang belum menjadi raja. Tapi kepada Raja Israel yang pertama. Seorang anak yang masih bau kencur, kita boleh sebut bilang. Tapi dia berani menasehati seorang raja. Yang Alkitab sendiri bilang yang gagah, yang tampan, yang lebih tinggi daripada sebangsanya. Jangan tawar hati. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari situ? Tawar hati tidak mengenal jabatan. Tawar hati tidak mengenal posisi. Tawar hati tidak mengenal kekuasaan. Tawar hati bisa terjadi pada setiap orang. Jangan ngomong tawar hati bisa terjadi pada orang susah saja. Orang yang miskin saja, maaf. Orang kaya berkuasa, seorang raja sekalipun seperti Saul. Dia tawar hatinya. Begitu melihat Goliat. Begitu melihat musuh yang tinggi besar. Bangsa Israel sebelum Daud datang pada hari itu, hari yang barusan kita baca, dia berkata kepada Saul, sudah 40 hari bangsa Israel, tentara Israel khususnya, dan juga Saul, tawar hatinya. Apa maksud tawar hatinya di situ? Selama 40 hari mereka diam. Mereka tidak berani maju. Tentara tidak berani bergerak. Tentara yang harusnya berperang takut, gentar, diam saja. Itu bahayanya sebuah ketawaran hati. Di mana fungsi seorang tentara, di mana fungsi seorang raja, berhenti semua, mati semua. Tidak ada artinya. Terjadi karena apa? Karena ketawaran hati. Tawar hati yang dimulai dari mana? Dari sebuah ketakutan. Akan sebuah ancaman seperti Goliat. Yang dilihatnya seperti orang yang luar biasa tinggi, besar, dan tidak mungkin kita lawan. Dan tidak ada yang maju. Daud bicara kepada Saul, jangan tawar hati. Karena hambamu ini
akan maju beserta Allah. Kalau dia sudah melepaskan hamba-Mu ini dari cakar singa dan cakar beruang, maka Allah pun akan membebaskan aku dari tangan orang itu. Tapi kita lihat, saudara, saat Daud bicara kepada Salomo, saat Daud bicara kepada Saul, itu adalah sebuah masa transisi. Masa perubahan satu babak yang baru. Masa perpindahan tampuk dari Daud kepada Salomo. Masa mulai dari Daud mulai hadir di tengah-tengah skenario Allah yang luar biasa. Dia mulai dikenal oleh bangsa Israel di mana? Saat itu, saat dia berdiri sendiri, satu-satunya dari bangsa Israel yang luar biasa banyaknya itu. Hanya ada satu anak muda yang berani maju menghadapi Goliat. Dan saat itu mulailah transisi berpindah. Dari Saul yang katanya mengalahkan musuh beribu-ribu. Tapi Daud, walaupun saat itu dia hanya mengalahkan satu Goliat saja, dipuji oleh orang Israel, mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Apa yang kita mau belajar sekali lagi? Pesan Daud disampaikan saat ada perubahan, saat ada transisi, saat ada perubahan perpindahan babak yang lama ke babak yang baru. Kalau saudara masih ingat, ini adalah khotbah saya 1 tahun lalu, persis setelah Papa meninggal. Dan saat saya diminta khotbah online saat itu di Facebook, ini adalah khotbah pertama saya. Di mana pesan Daud kepada Salomo, itu bukan pesan pertama yang kita baca dalam Alkitab. Pesan asli yang berkata pertama dari pesan itu adalah Musa kepada Yosua. Supaya menyingkat waktu, tidak perlulah kita buka. Tapi dalam Ulangan 31, Musa berkata kepada Yosua. Apakah sekali seperti Daud kepada Salomo? Apa 2 kali? No. Musa berkata kepada Yosua 3 kali hal yang sama. Pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, dia pertama juga kuatkan dan teguhkan hatimu dan lakukan itu. Dan yang ketiga dia bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu supaya jangan kamu tawar hati untuk membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Ada masa transisi, ada perpindahan babak yang baru dalam kepemimpinan bangsa Israel saat itu. Musa memberi kekuatan kepada Yosua. Jangan takut, jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Allahmu beserta engkau. Allahmu berjalan di depanmu. Tapi yang luar biasa, saudara. Saat itu, saat perpindahan dari Musa ke Yosua. Tidak saja Musa yang bicara kepada Yosua. Tuhan sendiri bicara kepada Yosua. Tapi ini harus kita baca. Karena ini satu hal yang sangat indah apabila kita mau pelajari. Mari kita buka Yosua 1. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ingat, ini Tuhan Allah yang ngomong. Bukan Daud manusia, bukan Musa. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan pertama bilang, kuatkan, teguhkan hatimu Yosua, karena kamu punya tugas yang sudah aku percayakan kepada engkau untuk engkau lakukan. Kita lanjut ayat 7. Hanya langsung Tuhan bicara lagi yang kedua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada tambahannya, dengan sungguh-sungguh. Ada tambahan dari Tuhan. Bertindak
hati-hati sesuai dengan hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tapi ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9. Coba kita buka. Ayat ke-9. Sekali lagi, terakhir kalinya dia bicara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ini sebuah perintah, saudara. Bukan sebuah janji, perintah yang harus dilakukan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan apa? Dan tawar hati. Di akhirnya, Tuhan sendiri bicara kepada Yosua. Jangan kecut, dalam bahasa Inggris, jangan takut dan tawar hati. Sebab apa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemanapun kau pergi. Jangan takut, jangan tawar hati. Karena apa? Karena aku beserta dengan engkau. Itu janjiku. Immanuel. Kemanapun engkau pergi, aku beserta kamu. Dan aku akan menyertai kamu. Yesus sendiri bilang. Sampai akhir zaman. Tapi kenapa manusia masih bisa takut dan tawar hati? Kalau kita belajar ini, jangan dihapus dulu ayat ini. Ayat yang terakhir kali Tuhan bicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebetulnya dalam Ulangan ke-31 Tuhan sudah bicara hal yang sama. Dari Musa bicara 3 kali. Dari Tuhan sendiri bicara 4 kali. Sampai semuanya 7 kali Yosua menerima pesan yang sama. Kuatkan dan teguhkan hati. Jangan kecut, jangan takut, apalagi sampai tawar hati. Oh saudara, pesan yang luar biasa kuat, yang luar biasa harus kita pegang erat-erat. Bahwa dalam menghadapi kehidupan ini, jangan sampai kita tawar hati. Saudara yang kekasih, saya baru tahu ada yang namanya Raditya Olwan itu. Dia baru meninggal 2 hari yang lalu. Seorang penginjil yang Tuhan pakai untuk anak muda. Tapi satu kalimat yang dia katakan dan yang banyak orang ingat. Kalau saya boleh quote adalah, jangan memberi titik saat Tuhan masih memberi koma. Kadang kita memberi titik kepada orang lain. Kadang kita menghakimi orang lain bahwa orang itu sudah selesai. Orang dengan karakter itu sudah tidak mungkin lagi berkembang. Orang dengan masa lalu yang buruk seperti itu tidak mungkin lagi berubah. Orang dengan karakter yang jelek seperti itu susah mau jadi baiknya. Tapi Tuhan masih belum selesai. Tuhan masih ada koma dalam hidup kita. Saudara sadar tidak? Kalau kita masih ada sampai pagi ini, masih bernafas, masih duduk, diam, dengar, baca firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan masih belum selesai dengan hidup saudara, dengan hidup saya. Tapi sayangnya, kita tidak saja memberi titik menghakimi orang lain sudah selesai. Tapi kita juga suka, dan ini yang paling buruk, yang menghakimi hidup kita sendiri. Bahwa kita sudah selesai. Sudah, capek aku Tuhan, capek. Aku tidak mampu, aku tidak mau lagi. Aku sudah lelah. Tawar hati dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata dismay. Dismay dalam bahasa Ibrani aslinya mengandung arti kata prostrate. Prostrate itu adalah satu kondisi di mana kita satu badan telungkup atau tiarap rata dengan tanah, di mana muka sudah menghadap ke tanah. Satu posisi yang bilang, Tuhan, aku sudah menyerah, aku sudah tidak sanggup, aku sudah capek, aku sudah tidak mau lagi melakukan apapun, Tuhan. Tapi justru itu ketawaran hati yang menyebabkan orang Israel sekalipun tidak mau masuk tanah Kanaan. Sudah mereka di pinggir perbatasan Kanaan.
Tapi hanya karena 12 pengintai, 10 pengintai melihat orang-orang Kanaan itu seperti raksasa. Dan kita orang Israel seperti belalang. Berita negatif yang mereka dengar membuat mereka tawar hati. Dan bilang, Tuhan bawalah kami, angkat nabi yang baru. Jangan Musa lagi, pimpin kami untuk kembali ke Mesir. Mereka tawar hati karena apa? Karena takut. Tawar hati menghalangi antara kita meraih janji apa yang Tuhan berikan untuk kita semua. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kenapa tidak ada, jarang sekali atau sedikit anak-anak orang Kristen yang hidup berkelimpahan? Salah satunya karena banyak orang Kristen tawar hati. Berhenti, mereka tidak mau maju lagi. Mereka tidak mau melangkah lagi. Karena takut mendengar kabar yang menakutkan. Melihat sesuatu yang mereka anggap tidak mungkin mereka lawan. Saudara pikir bangsa Israel kenapa putar-putar 40 tahun itu keliling di padang pasir? Bukan hanya karena tegar tengkuk saja. Tapi karena mereka saat satu langkah lagi mau masuk ke tanah perjanjian. Mengklaim janji Tuhan. Tuhan sudah sediakan. Yang mereka tinggal lakukan hanya menguatkan. Menaguhkan hati, percaya. Bahwa kalau Tuhan sudah berjanji. Dia akan menepati. Dan kita lakukan apa bagian kita. Yaitu apa? Percaya kepada dia. Melangkah bersama dia. Saat mereka takut. Mereka tidak mau bergerak. Mereka diam. Tuhan bilang apa? Biar aku matikan saja itu semua bangsa itu. Dan aku membuat bangsa yang baru dari keturunanmu, Musa. Oh, ketawaran hati, saudara. Hati-hati. Jangan pikir itu sesuatu yang biasa. Saat kita sudah mulai malas, hilang keinginan untuk berdoa, hilang keinginan mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hilang keinginan untuk memuji dan menyembah Dia. Itu perlu cek. Apa hati kita masih ada di tempatnya? Atau jangan-jangan hati kita sudah tawar. Karena begitu banyak kabar yang menyeramkan. Barusan saya dengar percakapan sebelum ibadah ini dimulai. Mengenai vaksin. Bahwa AstraZeneca tidak sebaik Sinovac lah. Tidak sebaik Sinopharm lah. Banyak yang sudah divaksin Sinovac. Lebih baik dengan Sinovac lagi. Atau dengan merek yang sama. Ada satu bapak yang bilang tadi. Dengan AstraZeneca. Saya merasakan ada gejala yang timbul dengan juga anggota keluarga saya. Saudara, kalau saudara mau dengar itu semua berita, dan saudara lebih percaya berita itu, lebih daripada percaya kepada Tuhan, yang memang Dia sudah berjanji, aku akan beserta dengan kamu, tidak akan meninggalkan kamu. Yang kamu perlu lakukan, percaya, jangan takut. Percaya saja bahwa aku akan beserta dengan kamu. Ya betul. Bapak itu mungkin mengalami gejala yang tidak orang lain alami saat diberikan vaksin yang lain. Tapi toh Tuhan masih pelihara sampai hari ini kita masih dengar Bapak James tadi bicara. Tuhan masih pelihara, Tuhan masih bela. Aduh, saudara, kalau kita mau dengar dan percaya dan membuat kita takut sampai tawar hati. Orang-orang satu rumah di Cianjur ini semua sudah divaksin 2 kali. Dengan Sinovac. Hanya saya sendiri yang belum divaksin. Dan saat saya tadi dengar umur 18 sampai umur 59 akan divaksin oleh AstraZeneca yang buatan India itu. Yang banyak gejala setelahnya. Dan salah satu gejala yang membahayakan adalah membuat kekentalan darah. Apa itu membuat saya takut? Jelas. Saya masih manusia biasa. Saya masih takut. Saya tidak mau itu terjadi sama saya. Tapi saya tidak biarkan perasaan itu yang nanti akan menentukan keputusan saya.
Saya tetap mau keputusan saya berdasarkan apa yang saya imani terhadap firman Tuhan. Saya mau percaya janji Tuhan ya dan amin. Kalau dia sudah berjanji, dia akan menepati. Bagian kita hanya percaya. Saudara, kalau ingat tadi puji-pujian yang pertama. Saya tidak ingat, saya lupa. Tapi itu intinya, walaupun saya lagi susah, saya mau percaya. Walaupun saya dalam keadaan yang tertekan, saya mau berdoa. Walaupun saya dalam sedih, saya mau memuji Tuhan. Artinya apa? Kita tidak boleh membiarkan hidup kita dikuasai oleh perasaan. Apalagi yang namanya perasaan takut. Saudara, takut ini adalah apa? Emosi pertama yang timbul dari jatuhnya manusia di dalam dosa. Dan takut ini yang dipakai oleh iblis secara kuat dari dulu sampai sekarang. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan. Saat Yesus lahir, malaikat datang. Saat Tuhan Yesus sebelum lahir, malaikat datang kepada siapa? Kepada Zakaria, ibu Yohanes Pembaptis. Bapak Yohanes Pembaptis. Kepada Yusuf. Kepada Maria. Pesannya apa? Semua pesan diawali oleh apa? Jangan takut. Setelah Yesus lahir, malaikat datang kepada gembala yang sedang menggembalakan di padang. Dan kata pertama yang malaikat katakan apa? Bukan hal yang aneh. Jangan takut. Yesus sendiri dalam masa pelayanannya 3,5 tahun. Berulang kali. Jangan takut, jangan takut. Malah ada satu kali dia berkata, jangan takut terhadap mereka yang bisa membunuh tubuh tapi tidak berdaya membinasakan jiwa. Tapi takutlah dia yang berkuasa membunuh dan membinasakan tubuh maupun jiwa di api neraka. Saat kita takut dan kita dibiarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Saudara, hati-hati. Tawar hati tidak terjadi begitu saja. Tawar hati terjadi akibat satu proses yang kita biarkan terjadi dalam pikiran dan hati kita. Dan selalu mulainya dari sebuah rasa takut. Saudara, tawar hati juga bisa timbul pada orang-orang yang seperti orang yang sudah pergi melamar pekerjaan, dia kirim 10-15 CV aplikasi untuk dia diterima. Tapi dari 15 tempat yang dia kirim itu, tidak ada yang membalas satupun. Dan akhirnya dia merasa capai, dia merasa lelah. Dia pikir, ya sudahlah. Mungkin bukan maunya Tuhan aku untuk bekerja. Tawar hati bisa timbul pada orang-orang yang pernah mengalami pahitnya berhubungan cinta. Mengalami kegagalan dalam membina satu relasi. Dia gagal lagi dalam membina satu relasi. Dia bikin lagi relasi yang baru. Gagal lagi. Sampai satu titik dia bilang, ya sudahlah, aku capai. Mungkin maunya Tuhan aku hidup sendiri. No. Itu kamu tawar hati. Kamu takut hal yang sama terjadi lagi. Kamu biarkan ketakutan menguasai dan menentukan keputusan apa yang akan kamu ambil. Tawar hati merupakan satu racun yang luar biasa berbahaya. Ketakutan masih ada obatnya. Oleh karena itu, Yesus sendiri pun setelah dia bangkit di hari ketiga, pada pagi itu, dia bertemu dengan orang pertama yang mencarinya dengan hati yang sungguh-sungguh. Maria Magdalena. Kata-kata yang pertama Yesus katakan apa? Jangan takut. Ketakutan adalah racun. Ketakutan bisa menuntun kita kepada satu ketawaran hati. Dan saat kita tawar hati, kita tidak mau lagi bergerak. Saudara masih ingat yang tadi saya bicara di awal. Saat Daud bicara kepada Salomo. Saat Daud bicara kepada Saul. Saat Musa bicara kepada Yosua.
Dan Tuhan sendiri pun bicara kepada Yosua. Itu terjadi pada saat satu yang mirip tapi tak sama. Yaitu saat satu babak yang lama akan kita tinggalkan. Dan satu saat babak yang baru kita akan masuki. Saudara, di zaman masa pandemi COVID seperti ini, kita tidak bisa tidak, kita harus akui. Kita masuk babak yang baru. Kita hidup bersama dengan virus yang namanya COVID. Banyak orang yang bilang, COVID ini tidak akan pernah bisa hilang. Namanya virus tidak pernah bisa hilang katanya kan. Virus influenza pun tidak hilang. Tapi kita bisa hidup bersama dengan virus influenza sampai sekarang tidak sampai membunuh kita. Tapi kita mau masuk ke babak yang baru. Tapi saudara, bukankah manusia juga kehidupannya mulai dari bayi sampai mati? Itu diisi dengan satu babak. Babak yang baru. Babak yang baru. Babak yang baru. Babak yang baru. Mulai dari lahir, mulai dari sekolah, mulai dari cari pekerjaan, mulai dari menikah, membina rumah tangga, punya anak, punya cucu, sampai mau mati. Setiap stage yang kita lewati adalah babak yang baru yang akan kita masuki. Setiap kita mau masuk babak yang baru, kita tinggalkan babak yang lama. Tapi di dalam setiap perpindahan babak ke dalam kehidupan kita, selalu kita dihantui oleh satu ketakutan, satu kekhawatiran. Apakah saya bisa kerja di sini? Apakah saya bisa mulai usaha dengan usaha yang baru di sini? Apakah saya bisa mengarungi bahtera hidup yang ini? Apakah saya bisa hidup yang sama masa COVID ini dengan seperti saya hidup sebelum ada COVID? Saudara yang kekasih, hidup kita bukan ditentukan oleh dengan apa yang kita lihat. Hidup kita ditentukan dengan firman Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan dengan apa yang Tuhan ucapkan. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu sendiri. Oleh karena itu, saudara, pesan firman Tuhan. Setiap hari kita boleh memiliki babak yang baru. Setiap saat kita mau masuk ke babak yang lain. Yang mungkin kita khawatir. Apakah saya masih bisa? Apakah saya masih mampu? Tapi saya masih mau ingatkan saudara. Tuhan sendiri bicara kepada Yosua 7 kali. Kuatkan dan teguhkan hati. Jangan takut dan jangan tawar hati. Sebab aku ini besertamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku berjalan mendaluimu. Kalau aku sudah berjanji, aku akan menepati. Kalau aku membawamu ke satu tempat, aku yang jalan duluan. Aku yang buka jalan. Tugas kita hanya percaya kepada Dia yang sudah berjanji itu. Tapi rasanya kurang pas kalau saya tidak tutup firman Tuhan dengan kata-kata dari Daud itu sendiri. Kita buka dengan Daud saat dia sudah tua mau mati. Saat dia masih muda, dia bicara, jangan tawar hati. Apa Daud pernah takut? Ya, dia pernah takut. Tapi kita mau lihat apa yang Daud lakukan saat dia takut. Dan itu yang kita mau ikuti. Mazmur 56, ayat terakhir. Seperti ayah saya berkata, biasanya saudara senang kalau dengar sudah ayat terakhir kan. Mazmur 56 ayat yang keempat dan kelima. Mazmur 56 ayat keempat dan kelima. Satu ayat sebelum ini. Mundur. Daud bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Lanjut ayat berikutnya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ini dia waktu takut, dia memuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia sendiri bilang, waktu aku takut,
Aku percaya kepada Tuhan. Dia bilang, aku takut, tapi aku tidak membiarkan diriku dikuasai oleh takut. Tapi aku mau percaya kepada firman-Nya. Aku mau berdoa, aku mau memuji, aku mau menyembah. Di saat di dalam lembah kekelaman pun aku tetap percaya bahwa Dia akan beserta dengan aku. Dan saat aku percaya, Dia bilang, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara jemaat HMS yang saya kasih dan Tuhan sayangi. Tuhan bicara kepada saudara dan kepada saya juga. Mari kita menghadapi sesuatu yang baru kapanpun. Memasuki babak baru dalam hidup kita. Kuatkan dan teguhkan hati kita dalam firman dan pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan tawar hati. Karena Tuhan kita setia. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia selalu beserta dengan kita. Sekarang dan sampai selama. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kita tunduk kepala. Bapa yang baik, Tuhan Allah yang kami sembah. Allah yang sama yang sudah bicara kepada Musa, Yosua. Allah yang disembah oleh Daud. Dan yang juga kami percaya hari ini. Allah yang sama. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan. Untuk kami senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami hanya kepadamu. Dan jangan takut, jangan tawar hati. Karena Engkau sendiri Tuhan sudah berjanji akan menyertai kami. Tidak sekali-kali meninggalkan kami. Anak-anak-Mu yang percaya dan setia mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami tahu ini tidak mudah. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menguatkan kami senantiasa Tuhan. Dalam pengiringan kami ke dalam perjalanan ini. Sehingga apapun yang kami lalui, apapun yang Engkau izinkan kami lewati. Kami tetap boleh beriman, tetap boleh percaya dalam hati kami. Bahwa Engkau ada beserta dengan kami selalu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam kuasa nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terima firman ini dan lakukan semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Haleluya. Terima kasih atas nama Ibu Gembala dan Jemaat PDA MMS. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Devi Awandatu atas pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati istri, anak, keluarga besar, supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Saudara, kita akan dengarkan beberapa pengumuman dari Bapak Gunadi. Silakan Gun. Oke, terima kasih Pak Setiadi. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, hari Kamis tanggal 13 Mei kita ada doa Bedstone jam 8.15. Dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Kita akan melakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi bersamaan saat saudara-saudara Muslim kita merayakan Idul Fitri, kita juga akan melakukan ibadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan selanjutnya hari Minggu, kita juga ada doa Beson jam 8.15, dilanjutkan dengan ibadah. Untuk saudara yang ingin, mohon maaf saudara, mic-nya tadi belum terbuka. Pertama, hari Kamis tanggal 13 Mei, jam 8.15 kita akan mengadakan doa Bedstone dan dilanjutkan dengan ibadah untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga jam 9. Selanjutnya untuk hari Minggu, tanggal 16 Mei kita ada doa Bedstone jam 8.15 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Jadi sekali lagi saat saudara-saudara Muslim kita merayakan Idul Fitri, kita juga akan melakukan ibadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Selanjutnya untuk saudara yang ingin memberikan kesaksian atau ingin didoakan, bisa menghubungi secara khusus langsung kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon paling lambat informasi disampaikan hari Sabtu. Selanjutnya untuk usia anak-anak, itu setiap minggu kita melakukan ibadah via online, dimulai setiap jam 9.15 pagi, dan informasinya bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Informasi mengenai YouTube bisa didapatkan dari Ibu Heni dan Ibu Sandy. Selanjutnya untuk usia tunas, untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9, kita juga mengadakan ibadah Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam, itu tanggal 14 Mei nanti kita akan tetap melakukan ibadah. Informasi dapat menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary. Untuk dewasa muda, setiap Sabtu kita juga tetap mengadakan kegiatan ibadah melalui Zoom, dilakukan setiap setengah 8 malam yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Nanti tanggal 15 juga kita tetap melakukan ibadah melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, untuk kegiatan kita sepekan ke depan, hari Kamis kita ada ibadah jam 9, selanjutnya hari Jumat untuk usia tunas ada ibadah melalui Zoom jam 7 malam, selanjutnya hari Sabtu untuk dewasa muda jam setengah 8, dan hari Minggu kita bertemu kembali dengan ibadah beson jam 8.15 dan juga dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk jemaat juga tetap dihimbau untuk melakukan doa, dan bagi yang bisa berpuasa juga kita berpuasa untuk bangsa dan negara Indonesia, gereja-gereja di Indonesia untuk pandemi COVID yang terus masih melanda, Sekolah Alkitab Cianjur, dan juga PDAMS, semoga tetap selalu dalam perlindungan Tuhan kita. Untuk tema untuk bulan Mei ini, kami percaya ini adalah pesan yang disampaikan Tuhan kepada kita melalui perantara Ibu Gembala, yaitu jangan tawar hati, penolongmu sudah datang, dari Yohanes 14 ayat 16. Kita doakan agar tema ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan juga menjadi rema bagi kehidupan jemaat yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Dan terakhir, saudara, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor BCA yang tertera. Tuhan Yesus yang membalas lipat kali ganda atas kolekte dan kebaikan saudara. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Gunadi. Saudara, kita sudah di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Nanti doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Hendrik Kawu. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Syukur
Kembali lagi kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kemurahan dan kasih setiamu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Satu kesempatan yang indah bagi kami untuk berjumpa dengan Engkau di pagi hari ini. Untuk memuji, memuliakan namamu, bahkan menyembah Engkau dan mendengarkan firman. Firman yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan bahwa tidak ada satupun yang dapat kami takutkan di dunia ini. Karena Tuhan berjanji selalu menyertai dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa buat janji-janji firman-Mu yang luar biasa ini. Tuhan tolong kami dengan keterbatasan kemampuan kami. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk bertahan di tengah-tengah segala tantangan yang diperhadapkan kepada kami pada hari-hari ini. Banyak hal yang menakutkan kami, tetapi Tuhan selalu memberikan kami keteguhan di dalam kebenaran firman. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus. Tambahkan hikmah. Tambahkan urapan-Mu ya Bapa. Raja firman-Mu Tuhan dibukakan dalam pelayanan hamba-Mu, Pendeta Revi Abunatu. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terpuji-pujilah namamu. Kami semua diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Bapa. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penghiburan, kekuatan, kemenangan daripada Allah Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, dengan demikian ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati.